kalau di depan umum. Saya minta ampun Tuhan Yesus. Sekarang saya ingin bangkit melawan Juma M. Abbas. Nah, kalau itu saya hormat. Izinkan saya Tuhan itu untuk ya, harusnya juga beliau itu harus bikin pengakuan bahwa beliau itu mengakui apa kehebatannya Bang Zuma. Beliau harus mengaku kekalahannya. Nah, itulah Bang Repol. Saya juga mau ngomong. Seharusnya Ferdinand mulai saat itu bikin PT-PT disebarluaskan di TikTok. Saya akui kalah sama Bang Juma. Ternyata Bang Juma ini debatkan nomor 1 di Indonesia selama ini. Saya nggak nyangka. Minta maaf ya teman-teman Kristen ya selama ini ya. Saya kalah, harusnya kayak gitu. Ya mana sih Luga? Aduh, Luga pergi ya? Mengaku. Nggak jadi nih kita tutup Bang. Jaringannya. Ya kan terus. Ini lagi seru ini. Ada. Ya udah Cosima, aku kasih kesempatan Cosima. Tutuplah, udah. Enggak, dia tadi mimpi ceritanya. Ada Cosina. Cosina Medan. Cosima. Iya, ada Nona Medan. Dari tadi ada yang ingin beliau sampaikan ini Nona Medan. Silakan Nona Medan. Itu ada Bang Handi, boleh mau tanya sesuatu sama Bang Handi, silakan. Belum lagi makan ini. Ayo. Enggak apa-apa. Kalau mau tanya Bang, kalau sama Bang Handi soal dalil ya, soal dalil. Tapi kalau asumsi cukup saya sama Bang Royal. Ayo, silakan Mbak Cosima, Bu Cosima, Bunda Cosima. Bang Handi, kan begini Bang Handi. Itu kalau kita mencintai, katakan contoh seperti ini Bang Handi. Kita fans sahabat Bang Zuma, kita sahabat Bang Zuma. Tentu kita tiap malam kita sama-sama apa yang dilakukan di sini, bahkan apa ungkapan-ungkapan bahasa dari Bang Zuma itu tidak jarang diikuti oleh penonton di bawah. Nah, yang saya mau tanyakan apa itu seperti Bang Luga tadi itu. Nah, tentu pengikut Yesus ini seharusnya melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus, kan begitu. Sama dengan sahabat Bang Zuma ini. Semua yang hadir ini tidak jarang mengikuti, bahkan bahasa-bahasa yang digunakan Bang Zuma juga diikut-ikut sama para fans. Nenek mungkin berarti ya, termasuk salah satu itu. Sampai si Lesti lah diikuti Bang Juma. Iya. Waktu itu Bang Handi kasih kuis itu apa bahasa yang sering digunakan sama Bang Zuma. Wih, laju orang ketik nenekmu kiper. Berarti mereka hafal itu. Hafal mereka. Iya Bang, begini Bang Royal, percuma kita pendengar itu Cosina udah siap itu dipanggil Cosina panggil. Cosina aja enggak ya biarin orang suruh kasih Cosina ngomong dulu. Nah silakan. Oke, silakan Cosina. Tanya sama Bang Andi kalau soal data, soal ayat silakan. Tapi kalau Bang Cosima ini soal asumsi ya Bang Windows ini, silakan. Ya silakan Bang Cosima. Ini muridnya Pak Pipo. Saya pilah dari kepercayaan saya yang akan saya bawa ke sini dan bisa nanti dikasih masukan dan saran dari Bang Juma ataupun dari teman-teman yang lain. Karena saya tidak mungkin membawa isi Al-Quran yang saya tidak tahu dan tidak paham. Nah, jadi mati meja. Iya, baca data jadi jeda. Mati meja. Enggak pura-pura aja denger, pura-pura aja. Jangan telepon bom. Ini kan kita sharing, jadi saya membuka hati dan pikiran juga untuk Al-Quran. Ini kan gunanya kita sharing gitu. Benar bukan? Monggo. Ya, Gimana? Nah, jadi apa statement saya itu yang saya bilang kalau salah ya dipatahkan gitu. Jadi orang bisa ya salah gitu. Benar. Kita jawab ya Mbak. Statement Anda itu kita nggak bisa jawab karena kita nggak dengar. Dari jawab. Mbak jangan buka itu dulu, jangan buka dulu yang lain-lain. Karena di sini terjeda. Itu telepon dari bom Bang Repol. Gimana Anda ini? Jangan lagi telepon sama bom minta pendapat ini. Biarin dulu. Kita pengen denger dulu ini. Apa masukan dari bom. Ayo, Pak Cosima.
apa yang mau disampaikan? Ini utusannya bom-bom ya. Landasan saya kenapa saya memilih Yesus itu landasannya ada di Matius 1 ayat 18 yang mengatakan Maria itu mengandung dari Roh Kudus dan dia dinamai Yesus. Yesuslah penyelamat bagi seluruh bangsa. Nah, ini Bang Andi nih kalau sudah dalil ayat, ayo Bang Andi. Ini katanya apa tadi? Matius apa Markus itu Bang Andi? Gimana itu? Karena saya belum kenal Matius, saya serahin ke Bang Juma aja deh. Dibantah oleh Kisah Para Rasul 13:23. Iya. Iya. Isinya Tuhan mengutus Yesus untuk menjadi juru selamat bagi Bani Israel saja. jadi bisa saya jawab. Silakan. Jadi di Alkitab tidak ada dikatakan Bani Israel. Nah, itu kekeliruannya. Jadi di situ ada ayat yang dipotong, ada ayat yang ditiadakan, ada ayat yang dihilangkan. Di situ sudah jelas dibuat bagi seluruh bangsa. Coba dibaca Kisah 13:23. Halo? Iya, coba dibaca. Coba dibaca. Bang Juma tadi bilang apa? Kisah Para Rasul berapa? 13:23 ya, Bang. Iya, betul. Wah, Belum lagi data-data yang lain. Ses Wah. saja, Ki. waduh ini kayaknya yang kedua nih setiap membaca data baca lebih ini. Waduh, Menderita sabar ini. ya, Bang Juma, Guru udah sabar ya. Ini ada Ferdinand kedua. Ya, Menderita Nona Medan ini sama Antar ini. iya. Bang Adi, Menderita santai aja batin ya, dia sebentar makanya ini. ya. Ya, beginilah. Tapi kita kasih apresiasi semangatnya. Dia mau naik di sini walaupun jam 3 dini hari dengar Bang Juma. Jangan-jangan kangen sama Bang Juma juga, mbaknya ini. Aduh, yang saya khawatirkan yang 2,5 ini besok naik apa ke kantor ini? Naik mobil bahaya, bawa motor bahaya. Nggak apa-apa, dia mau belajar dia. Nggak Udah baca, apa-apa. Mbak. 13:23, Mbak, 4 angka. Kakak kasih tahu Bang Andi, yang harus dibuka berapa? Manras. Ses saja, Ki. Mati meja. Mati meja. Siksa. Tanggapan Bang Siksa Juma batin. mengenai Matius 3. Dia dengerin. Gimana? Bagaimana tanggapan Bang Juma mengenai Matius 3 Matius 3. ayat 16? Matius 3 nomor 16. Kita lihat di sini. Diterangkan kemudian kalau berbicara mengenai Matius 3 nomor 16 itu bukan perkataan Yesus, Mbak. Itu perkataan Matius. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Theos seperti burung merpati yang ada di atasnya. Itu apa maksudnya? Statement penulis. Iya, terus apa? Sesudah Yesus dibaptis, gimana? Orang yang dibaptis itu adalah manusia. Tuhan tidak pernah dibaptis. Dan kepadanya lah berkenan. Itu bukan, Sambungannya lagi itu nomor 17-nya. Itu nomor 17-nya. yang berkenan. Itu nomor 17 dan itu juga bukan sabda Yesus. Lalu terdengarlah suara dari langit yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah ini Mbak, kalau dipakai ini, artinya Yesus ini adalah orang yang dikasihi, betul? Ya, itu yang poin pertama. Dia mengasihi karena dia anaknya. Ya oke. Nah sekarang mari kita baca di Mazmur 37. Apa yang dikatakan di sana? Terkait dengan orang yang dikasihi oleh Tuhan. Dilihat di dalam 28. Sebab Tuhan mencintai hukum. Ia tidak akan meninggalkan orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara.
Artinya kalau Yesus orang dikasihi, anak yang dikasihi, Tuhan akan bersama dengan dia untuk selama-lamanya, dan dia tidak akan kemudian kena celaka, dia tidak akan kena musibah. Engkau akan tetap bersama-sama dengan orang yang dikasihi. Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang yang dikasihi. Nah, berarti Yesus tidak disalib dong. Mati meja. Yesus tidak dibunuh di atas tiang salib. Mati meja belas ya anak-anak. Juru selamat bagi sesama kita. Nah, juru selamat bagi orang Israel tidak mati dibunuh oleh Romawi. Mati meja. Belas ya anak-anak. Siksa batinmu. Gimana itu, saudari? Anda mengatakan, inilah Yesus anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, ternyata Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang dikasihi. Dan orang yang dikasihi. Tidak meninggalkan. Kenapa Loh, saya bilang dia tidak ditinggalkan? Lalu yang teriak di atas tiang salib, Eli, Eli, kenapa lama sekali? Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Berarti yang teriak ini bukan Yesus dong, Mati Mija. Ada manusia yang bisa manusia biasa dan naik ke surga. Gimana? Katanya orang dikasihi tidak ditinggalkan selama-lamanya. Mazmur 37. Mana teman kita? Yang 2 orang. Mana teman kita yang 2 orang? Naikkan kembali. Naikkan kembali. Ngantuk saya kalau cuma bertiga, merempat ngantuk. Tidur saya nanti. Bagus lah kalau ada gangguan-gangguan dikit. Iya, naikkan yang Tapi tadi. sudah gimana, coba biar dilayani begini, tidur. Masih live Kika? Masih live ini. Oh, masih live Kika paling. Masih 1.800 lebih yang nonton. Gantung aku. Kasihan kalau ini. Kasihan kalau ditinggalkan. Tadi katanya Anda menunjukkan Matius 3 nomor 17. Oke, inilah Yesus anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Mazmur 37, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang dikasihinya. Iya, terbukti. Tuhan tidak meninggalkan Yesus. Kenapa? Buktinya dia bangkit dari antara orang mati. Tidak bisa begitu. Lewati dulu Kenapa ini. tidak bisa begitu? Tidak bisa Lewati- begitu. Tapi Tuhan lewati tidak- dulu. Bahasanya Tuhan itu dibangkitkan dan bangkit naik ke surga. Siapa yang membangkitkan Tuhan? Tidak bisa. Lewati dulu tangga bahwa Mazmur 37 nomor 28. Sebab Tuhan mencintai hukum dan ia Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Nah, terus Statement Bang Juma mengatakan Tuhan Bapak itu meninggalkan Tuhan dengan cuman karena dia disalibkan. dia berteriak, Eli, Eli, kenapa engkau meninggalkan aku? Meninggalkan bukan berarti dia tidak sayang kepada Tuhan, tapi Tapi dikatakan di situ, karena sebab Tuhan mencintai hukum, juga dia mengaruniakan anaknya. Tuhan, coba dibaca dulu deh, Berarti Mazmur 37 nomor Bapak lebih 8. menyayangi kita daripada anaknya yang tunggal, bukan berarti dia meninggalkan. Lah ini dia teriak, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu ditinggalkan atau tidak? 3:16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, bahkan disalibkan, agar orang yang berdosa tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kata siapa? Pengertian penyakit Itu kata siapa? Itu kata siapa, Mbak? Itu kata siapa? Kan Tuhan mengatakan, sebab Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya, mereka akan terpelihara. Ini dalil loh. Kalau Yesus terpelihara berarti dia tidak disalib. Jika PDTGL diperkarakan, saya bersedia jadi tumbal. Ini loh dalilnya ada loh. Dalilnya ada. Sebab Tuhan mencintai hukum. Kalau saya bahas Al-Quran tidak etis karena itu tidak menjadi kepercayaan saya. Selanjutnya juga orang Muslim juga seperti itu. Jadi di sini Ya, tapi kenapa Mbak ini memperbodoh diri sendiri, itu loh pertanyaan saya.
Kenapa Anda memperbodoh diri Anda? Kenapa? Memperbaiki diri Anda. Loh. Diri saya yang saya jelaskan di situ kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi Siapa yang wabarakatuh. keliru? Siapa yang keliru? Jumpa kembali di Andi Slebes Channel. Yang keliru siapa? Yang keliru Saya kembali, siapa? memberikan Anda membawa informasi kepada para sahabat Andi Slebes. ganti suaranya. Anda membawa data kemudian Matius 3 nomor 16-17. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, katanya. Benar. Nah, terus kalau berkenan kenapa dibunuh? Siapa yang bunuh dia? Bukan Bapak yang bunuh dia. Loh, Karena begitu besarlah kasih Allah akan dunia. siapa yang bunuh Yesus kalau begitu? Orang yang berdosa juga. Lah, kenapa dibunuh? Kita harus Apa? mengkaji sebenarnya apa itu penyalipan, apa itu Oke. pengertian. Kenapa dibunuh? Ini pertanyaan saya dulu. Kenapa Yesus dibunuh? Dia kan orang dikasihi, orang yang disayangi. Tuhan berkenan kepadanya. Terus kenapa dibunuh? Untuk apa Yesus dibunuh? Untuk apa? Untuk apa Yesus dibunuh? Dibunuh. Untuk apa? Bang, jadi Yesus itu mati karena dibunuh dia. Iya, itu diakui tadi sama penyembahnya. Jadi Yesusmu itu dibunuh untuk apa? Apa manfaatnya bagi Tuhan Yesus dibunuh? Dan apa manfaatnya bagi Yahudi Yesus dibunuh? Untuk menebus dosa orang-orang Romawi gitu. Beh, parah kali. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Mazmur 37:8, sebab Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Berarti Yesus tidak dibunuh. Kenapa Anda sebagai orang Kristen pingin kali Yesus dibunuh? Ada apa sih? Kok Anda dengan setan tak ada bedanya? Setan mau Yesus dibunuh, Anda juga mau Yesus dibunuh. Ada apa dengan kalian dengan setan? Berarti Al-Quran semakin benar dengan mengatakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yukassirun. Saudara-saudara orang kafir itu adalah setan yang bekerja sama untuk menyesatkan manusia. Dan mereka, orang-orang kafir dan setan, tidak akan pernah berhenti untuk tidak menyesatkan. Sekarang Jadi, pertanyaan saya. pengertian dari salib adalah, pengertian salib itu artinya kita mau menyalibkan diri kita, itu artinya meninggalkan keinginan daging kita, meninggalkan egois kita. Salib itu bahasa Arab. Nah, Salib benar itu kan? bahasa. Salib Salib itu itu bahasa semua Arab. disalibkan, semua pengakuan. Orang yang disalib itu adalah pendosa. Nah, jadi iya, Yesus apa dosanya sampai harus dibunuh, harus disalib? Dosa Yesus apa? Apa dosanya Yesus? Kenapa dia harus disalib? Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis bahwa terkutuklah orang yang disalib. Nah, terus Yesus apa yang menyebabkan Yesus terkutuk? Tuhan mengalahkan itu semua di kayu salib. Semua kutuk itu dikalahkan di kayu salib agar Ilmu dari mana ada kutuk dikalahkan di salib? Apa? Salib itu hukuman untuk orang yang melakukan dosa, yang dosanya setara dengan hukuman mati. Cuman satu, Tuhan Allah bilang, Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satu. Kalau begitu dia jalan dan kebenaran, kenapa dia dibunuh? Tidak ada jalan kebenaran. Kalau dia adalah jalan kebenaran, kenapa dia dibunuh? Al-Quran yang mengucapkan seperti itu? Dengarkan saya. Kalau Yesus itu adalah jalan kebenaran, kenapa dia dibunuh? Kunci jalan ke surga itu. Coba Anda gunakan otak Anda dulu. Saya akan Pakai otak. Jangan Anda pakai pagan. kan, jadi saudara Pakai otak. pakai otak. Ada. Pakai otak, Mbak, pakai otak. Saya udah pakai otak ribut. Kalau Jadi, kamu saya pakai belum otak, dengarkan saya kalau kamu pakai Oke, otak. Jadi tidak ada. Kenapa kamu membunuh orang yang benar? Kenapa? Tidak ada roh kudus. Kenapa? Apa roh kudus itu? Roh hantu? Nih, benar kan? Hah? Jadi sudah kelihatan. Jadi itu adalah surat yang sudah bisa dibaca banyak orang. Apa sih orang ini? Orang sarap. Dengarkan saya. Anda mengatakan Yesus itu adalah orang benar. Nah, apakah orang benar itu boleh dibunuh? Kutanya dulu. Apakah orang benar itu boleh dibunuh?
Anda mengatakan Yesus adalah orang benar, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Boleh nggak orang benar itu menurut Tuhan untuk dibunuh? Boleh nggak? Jawab coba. Jawab. Mana dalilnya orang benar boleh diizinkan Tuhan untuk dibunuh? Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang benar. Ayo. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Ayo. Terus kenapa Yesus ini orang benar? Kenapa dibunuh? Kenapa kamu itu mau sekali kayak setan? Membunuh orang benar. Kenapa? Apa yang merasukimu, Nona? Hah? Amsal 6 nomor 16. Apa yang dikatakan Tuhan di sana? 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian dalam hatinya. Yaitu membunuh orang yang benar. Pembunuhan terhadap Yesus itu adalah kekejian bagi Tuhan. Pembunuhan terhadap Yesus itu adalah satu hal yang dibenci oleh Tuhan. Terus, kenapa Anda membunuh orang yang benar? Apa bedanya Anda dengan setan yang merasuki Yudas, yang menginginkan kematian terhadap orang benar? Apa bedanya? Enak kalian yang ngomong, Yesus harus mati menebus kutuk nenekmu pea. Dosa-dosanya nenekmu itu yang harus dihapus dengan orang benar gitu. Orang benar harus mati demi kalian yang berdosa ini. Ajaran apa itu? Siapa yang ngajarin kayak gitu? Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Lalu, kenapa dia dibunuh? Kuclok. Ini ajaran apa ini? Tuhan berkata, jangan kau bunuh orang yang benar, dia datang. Orang yang benar, yang suci darahnya, yang harus menjadi penebus dosa-dosa kami. Tuyul nenekmu kiper, 7 turunan, dasar halusinasi agama Romawi. Yesus berkata, Nona, Yesus berkata, di dalam Lukas 24 nomor 44, apa yang dikatakan Yesus? Harus digenapi semua perkataan-perkataan tentang aku di dalam kitab Taurat. Harus digenapi. Kata Tuhan, ketika Yesus ingin dibantai, ketika Yesus kemudian ingin disalibkan, ketika Nabi Isa kemudian terancam, ketika Nabi Isa dibuatkan makar, Tuhan berkata kemudian di dalam kitab saudara, jangan kau, kitab saudara, kitabnya orang Yahudi yang kalian rampok. Jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang benar. Hah? Matius 37 nomor 30. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Elohim ada di dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik, orang pemakan suap senantiasa mengintainya. Dan orang fasik mengintai orang yang benar dan berniat membunuhnya. Nah, kata Tuhan, Tuhan tidak menyerahkan orang benar ke dalam tangannya. Tuhan tidak membiarkan dinyatakan terkutuk pada waktu diadili. Apa? Sementara Yesus mengatakan, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Ini sudah tertulis. Akulah hidup, akulah kebenaran, akulah jalan, akulah kebenaran. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yang aku katakan adalah kebenaran, kebenaran, dan kebenaran. Kalau Yesus adalah kebenaran, kalau Yesus mengajarkan benar, kalau Yesus mengantarkan kepada kebenaran, menurut Yesus harus tergenapi tentang dirinya dalam kitab Mazmur. Apa itu? Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allah ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyang. Orang pemakan suap, orang pengkhianat mengintai orang benar dan berniat membunuhnya. Akan tetapi, Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu di dalam tangan orang pengkhianat. Tuhan tidak membiarkan dinyatakan terkutuk pada saat dia diadili di atas tiang salib. Ini kurang apa lagi ilmunya nih? Hah? Hah? Apa lagi yang Anda pikirkan, Nona? Apakah Anda tidak sedikit pun ada terbersih pikiran untuk menjadi orang waras? Meninggalkan penyembahan kepada ajaran-ajaran Roma Yunani kepada dewa-dewa mereka. Theos menjadi daging. Daging menjadi anak manusia dan seterusnya. Berhentilah. Kan udah aku bilang. Anda kemudian ketika berbicara tentang agama, pakai ilmu. Ya, saya tidak emosi, Nona. Anda yang ngeyel, besi yang bengkok,
memang harus ditempah dengan keras supaya lurus kayak ente. Bicara tanpa ilmu, hanya berdasarkan dogma, bukan lawan saya. Siapapun di antara Kristen, mau pendeta atau apapun dia, kalau mau berdiskusi dengan Bang Suma, harus pakai akal sehat, bukan iman. Kalau iman Anda silakan ke gereja, nggak laku di sini. Iman itu hanya boleh Anda doktrinkan kepada sesama seiman Anda. Tapi iman Anda bagi saya itu hanyalah cumi-cumi basi yang sama sekali tak ada harganya. Pahami itu. Sembahan kalian adalah dewa, sembahan kalian manusia, manusia terkutuk lagi di atas tiang salib. Itu pun adalah jelmaan dari dewa. Jadi Anda mau melawan saya pakai iman Anda, oh kugulung. Kugulung. Belum lahir dari kalian yang bisa mengalahkan saya membahas tentang agama. Pahami itu. Belum lahir di antara kalian yang bisa mengalahkan saya berbicara tentang Bible. Kenapa? Kalian berbicara Bible pakai iman, saya pakai akal. Oke? Camkan itu baik-baik. Jadi besok hari Nona, kalau mau naik ke sini, tolong jangan bawa iman Anda. Karena kalau naik ke sini bawa iman, saya lumat ente. Seperti saya melumat kemudian apa? Pisang hijau campur es dengan sirup. Gitu loh. Jadi naik ke sini tuh pakai akal, jangan pakai iman. Kalau iman Nona bawa ke gereja, ketemu dengan pendeta itu baru cocok. Kalian dengan pendeta cocok, imani aja. Tapi kalau sama saya Nona, jangan pernah Anda bawa doktrin dogmanya ke saya. Kugulung ente. Oke? Kugulung ente. Paham itu? Ingat ya Nona, saya ingatkan kembali kepada Anda Nona, Kristen itu tidak menyembah Tuhan. Kristen itu menyembah dewa, theos. Oke? Pahami itu baik-baik. Nanti kalau sudah punya ilmu, sudah mau pakai ilmu, bukan pakai doktrin, bukan pakai dogma, boleh naik lagi. Tapi ingat, pakai ilmu, pakai akal, jangan ngeyel. Ayat bertentangan dengan imanmu. Yesus Tuhan, makanya dia mati terkutuk. Nenekmu kiper. Mana ada Tuhan terkutuk? Parah kali. Oke? Ingat ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan theos. Dan firman itu adalah theos. Theos ini adalah apa? Theos ini adalah dewa. Dewa menjadi manusia. Nah itulah dewa yang mati di atas tiang salib. Untuk kalian. Nona, kalau sudah Nona tidak menggunakan doktrin dan dogma, saya tunggu besok ya. Naik lagi di tempat saya, biar tak ajarin caranya belajar Bible dengan baik. Bukan cuma iman, kalau cuma iman ngapain ke sini? Namanya iman itu mati orang mempertahankan yang namanya iman. Tapi Anda sedang berdialog dengan Bang Zuma yang mengerti Bible. Memahami Bible, mengkaji Bible dengan standar akal. Bukan modal ini saja, percaya saja, yang kini saja. Itu tidak ada bagi saya. Resep itu saya nggak pakai. Oke, kalau itu di gereja. Kalau di sini kagak. Bang Suma adalah seorang penginjil yang jujur, tidak butuh perpuluhan, akan mengupas tuntas isi Bible dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani. Oke? Jadi kalau Anda mau belajar, datang ke Bang Suma kalau mau belajar. Karena saya akan mengulas dengan cara logika, sehat, sederhana, mengurainya dengan jujur, tidak menggunakan bahasa tinggi, menggunakan bahasa yang standar, yang bisa dimengerti oleh siapapun, semua kalangan, dan akan dengan jujur mengulas apakah ada penambahan terjemahan, atau ada pengurangan terjemahan, atau ada pembalikan terjemahan. Akan kita sampaikan dengan jujur. Saya sudah sering mengatakan, di dalam bahasa Yunaninya disebutkan ini, dalam bahasa Ibraninya disebutkan ini. Mau kurang apa lagi? Dan saya tidak minta perpuluhan, saya tidak minta persembahan, tidak. Oke, cuman saya kelemahannya, kalau menghadapi orang yang berilmu, dia ngotot, itu yang luar biasa. Pasti saya santun. Tapi kalau sudah tak ada ilmu, cuma modal ngeyel, sudah menyita waktu istirahat saya, sudah membantah dalil kitabnya sendiri, pasti saya akan keras. Karena anak-anak kecil,
Kalau ditanya sekali dua kali tidak paham, maka sekali-kali kita harus sentil supaya anak ini kemudian sadar, oh ini demi kebaikan saya. Oh ini demi untuk meluruskan saya. Oh ini demi untuk kebaikan saya. Jangan begitu saya berkeras, Anda mengatakan saya emosi, tidak. Ya. Oke, baik. Anda meminta di mana ayatnya kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah juru selamat, atau apa yang Anda maksud? Kebenaran. Oke. Saya katakan kepada Anda, di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala bercerita tentang baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dialah juru selamat setelah semuanya itu diutus oleh Allah. Saya kasih dalilnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayo, itu ayatnya. Al-Quran, surah Al-Anbiya, ayat 107. Ingat, Yesus berbicara kepada hanya Bani Israel. Wahai Bani Israel, aku diutus sesungguhnya hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Jadi ketika Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, tidak ada seorang yang dimaksud di sini adalah orang Israel. Oke? Bukan orang lain. Seorang yang dimaksud Yesus dalam kitab itu, dalam Yohanes 16 itu hanya untuk Yohanes 14 itu hanya untuk orang Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Artinya, akulah jalan, akulah hidup, akulah kebenaran. Tidak ada seorang pun Israel yang akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Bukan kita, bukan orang Batak, bukan orang Medan. Belajar yang baik. Jangan ngeyel kalau ditanya. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW, dia adalah juru selamat bagi seluruh alam semesta. Bukan hanya kepada manusia, tapi seluruh alam semesta. Dalilnya, Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Ayo. Lalu, di dalam Al-Quranul Karim diterangkan, surah Ali Imran, surah Al-Ma'idah, bukti bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi orang Yahudi, bagi ahli kitab, bagi orang